Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan kembali kajian kitab atau buku bimbingan salat karya guru kita, yaitu Al-Ustadz Rahmat Al-Arifin Muhammad bin Ma'ruf rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman keempat dari buku bimbingan salat ini. Beliau membawakan hadis yang perlu kita renungkan bersama, yaitu hadis riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga para imam yang lain, yaitu rawa imamu a'immatis sunnah Ahmad bin Hanbalin an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu Allahu azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Fa idza sarafa wajhahu insarafa anhu. Wal haditsu rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wal Hakim wa sahahahu aidan Ibnu Hibban. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan tetap menatap hambanya dalam salatnya selama ia tidak menoleh. Namun jika ia memalingkan wajahnya, maka Allah akan berpaling darinya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan juga Al-Hakim. Dan beliau juga mensahihkan hadis ini. Termasuk pula Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Hadis ini menunjukkan, dikatakan oleh para ulama, makruhnya seseorang itu menoleh di dalam salat. Dan orang yang menoleh di dalam salatnya tanpa hajat, maka itu akan menghilangkan ganjaran salatnya, mengurangi ganjaran salatnya. Bagaimana tidak kalau seseorang memalingkan wajahnya di dalam salatnya, menoleh, maka Allah akan berpaling darinya, tidak ada hajat kepada salatnya. Dan hal ini dikecualikan jika dia menoleh karena ada hajat, misalnya melihat gerakan imam. Maka ini diperbolehkan. Tetapi kalau tidak ada hajat, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada kekhusyuan di dalam salatnya. Maka ini menjadi salah satu hadis yang memotivasi seseorang untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada perlunya di dalam sholat, yang menunjukkan, yang menghilangkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Jadi benar-benar sungguh-sungguh menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jika seseorang menghadap pada raja atau pemimpin, panglima, jenderal semisalnya, ketika diajak bicara, ketika berkomunikasi, tentu dia akan sungkan untuk tolah-toleh.
Lalu bagaimana pula jika saat itu dia sedang menghadap kepada raja, ya, rajanya seluruh makhluk, ya, yang menciptakan alam semesta ini, ya, yang lebih layak untuk kita takuti, lebih layak untuk kita sungkani, ya, yang kita malu apabila kita berpaling ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, memasuki ubudiyah salat dengan takbir. Beliau katakan, arahkan pandangan mata ke titik sujud. Agungkan asma Allah dengan hati dan bibir seraya mengucap takbir Allahu Akbar. Seiring dengan mengangkat kedua tangan membentang, menghadap kiblat dengan jari jemari rapat, sejajar dengan kedua daun telinga atau bahu. Ya. Jadi di sini ya telah masuk kepada bagian dari sholat, ya, mengawali ubudiyah sholat. Jadi seseorang memasuki sholatnya itu diawali dengan takbir. Arah pandangan mata ke tempat sujud kita. Ya, arah pandangan mata ketika berdiri itu adalah ke titik sujud. Kita mengagungkan asma Allah dengan hati dan bibir. Ya, ini beliau sangat teliti sekali ya ketika menuliskan ini. Beliau tidak hanya mengatakan ucapkanlah asma Allah, tidak. Tapi agungkanlah asma Allah dengan hati dan bibir. Ini perlu digarisbawahi karena kebanyakan dari orang yang sholat itu hanya mengucapkan takbir di lisan tanpa memasukkan kebesaran Allah ini di dalam hatinya. Ya. Bahkan di antara para ulama yang terdahulu, beliau mengatakan jika dia membaca takbir, ya, hampir-hampir hati terasa remuk karena menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ya. Jadi betul-betul memahami benar apa yang diucapkannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, jadi membuka salat kita dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Dan perlu diperhatikan, ya, ini diingatkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lain, hendaknya berhati-hati untuk mengucapkan ba di sini, jangan sampai dipanjangkan, ya. Jadi jangan sampai akbarnya juga dibaca akbar gitu. Karena ketika ba ini dipanjangkan, maknanya bukan lagi menjadi Maha Besar, tetapi menjadi artinya gendang, ya. Gendang yang dipukul itu. Jamak dari al-kabru, ya, akbar, ya. Kalau ba-nya dipanjangkan, makanya ba-nya pendek saja. Allahu Akbar. Nah, demikian. Jangan sampai dibaca akbar. Ya, jangan sampai ba-nya ini dipanjangkan. Dan ini bisa menjadikan seseorang itu tidak sah sholatnya kalau ba-nya ini dipanjangkan. Ya. Jadi ini adalah sedikit saya tambahkan permasalahan fikih dalam hal ini. Tapi bagi orang yang mungkin belum tahu ya selama ini ba-nya dipanjangkan akbar begitu, dan dia memang tidak tahu maknanya kalau sampai ba-nya dipanjangkan, maka kita masih mengharap dimaafkan karena ketidaktahuannya, ya. Namun setelah mendengar ini hendaknya berhati-hati untuk membaca lafaz takbir ini, ba-nya jangan dipanjangkan. Termasuk pula dengan membaca alif lam di sini, hamzah kita baca jangan Allah, ya, tapi Allahu Akbar. Jangan sampai a-nya dipanjangkan jadi Allahu. Ini menjadi pertanyaan, apakah Allah Maha Besar begitu kalau a-nya dipanjangkan, ya? Jadi Allahu Akbar, ya. Begitu saja. Itu yang
membaca takbir ya. Baik. Saya kira tidak ada yang membaca alif pada hamzah pada Allah ini dengan dipanjangkan ya. Rata-rata membacanya Allah ya, semuanya membaca demikian. Mungkin tidak pernah terdengar orang memanjangkan Allah, itu jarang ya. Atau tidak ada ya mungkin. Tetapi kalau baknya dipanjangkan, ini yang beberapa kali saya temukan ya. Jadi akbarnya dipanjangkan, akbar begitu. Ya. Baik, ini hendaknya menjadi perhatian. Beliau melanjutkan, seiring dengan mengangkat kedua tangan, membentang menghadap kiblat dengan jari jemari rapat. Jadi, membaca takbir itu seiring dengan mengangkat kedua tangan. Seiring dengan mengangkat kedua tangan, ini ya. Jadi bukan mengangkat tangan dulu baru takbir, tapi seiring dengan mengangkat kedua tangan. Ini yang dijelaskan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi membaca takbir itu seiring dengan mengangkat kedua tangan, dan kedua telapak tangan ini dibuka, membentang, bukan digenggam, tapi dibuka. Telapak tangannya ini dibuka, dibentangkan, dihadapkan kiblat. Ya. Jadi untuk sementara mungkin masih dibayangkan saja dulu ya, nanti untuk fotonya, gambarannya akan kita tampilkan di grup ya. Jadi kedua tangan, telapak tangan dibuka, membentang ya. Dihadapkan kiblat, bukan miring ya. Tapi telapak tangan ini keduanya dibentangkan, dihadapkan kiblat dengan jari jemari rapat. Jadi jari jemarinya ini tidak dibuka, tapi jari jemarinya rapat. Ya, ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Ya, jari jemarinya rapat. Sejajar dengan kedua daun telinga atau bahu. Ya, jadi beliau menuliskan semua posisi bagaimana mengangkat kedua tangan ini. Sejajar manakah seseorang mengangkat kedua tangan? Karena ada dua riwayat. Ada yang mengatakan sejajar daun telinga, ada yang mengatakan meriwayatkan sejajar bahu. Yang dipilih oleh Ustadzuna rahimahullahu ta'ala adalah kedua-duanya boleh diamalkan ya. Kedua-duanya boleh diamalkan. Bahkan ada riwayat yang ketiga ya, menjamak kedua riwayat ini, pendapat yang ketiga bahwa ujung jari jemari ini sejajar telinga, bagian bawah telapak tangan ini sejajar bahu. Jadi menjamak kedua riwayat tersebut. Tapi intinya adalah boleh seseorang ini mengangkat kedua tangan sejajar telinga atau mengangkat kedua tangan sejajar bahu, ya, pundak, ya, bahu atau pundak, ya. Tapi kalau diangkat sejajar perut ini yang tidak ada. Ya, jadi hendaknya diperhatikan ya. Jadi mengangkat kedua tangan ini kalau tidak sejajar bahu ya sejajar telinga, atau sebagaimana pendapat yang ketiga tadi, jari jemari sejajar telinga, ujung jari jemari sejajar telinga, bagian telapak tangan bawah ini sejajar dengan bahu. Wallahu a'lam, semuanya boleh diamalkan. Ya. Nah, ada sedikit faedah ya. Karena di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa beliau bertakbir inda raf'i, beliau membaca takbir itu ketika mengangkat kedua tangan. Ini menjadi dalil bagi para ulama bahwa bacaan takbir itu dimulai sejak mengangkat tangan dan berhenti ketika tangan benar-benar sudah berada di atas, ya. Jadi Allahu Akbar, ketika selesai takbir ini posisi kedua tangan ini tepat di atas, tepat benar-benar diangkat sejajar bahu atau sejajar telinga. Barulah setelah itu menurunkan kedua tangan untuk bersedekap tanpa membaca apa-apa, ya. Jadi Allahu Akbar, ini kedua tangan ketika selesai takbir itu posisinya
benar-benar sudah berada di atas, yaitu sejajar telinga atau sejajar bahu. Ya. Baik, lalu beliau melanjutkan, lalu turunkan kedua tangan, pegangkan yang kanan pada pergelangan kiri, tepat di dada atau di bawah pusar. Masya Allah, ya, ini semuanya beliau sebutkan, ya, tata caranya. Jadi cara bersedekap setelah takbir tadi adalah menggenggamkan, memegangkan tangan kanan kita pada pergelangan tangan kiri. Tepat di dada, ini riwayat pertama, atau di bawah pusar, ini riwayat yang kedua. Jadi dua-duanya boleh. Ya. Jadi tidak ada istilahnya saling mengklaim ini yang paling benar, yang sana salah, tidak. Semuanya ada riwayatnya dan diamalkan. Boleh diamalkan, ya. Jadi cara bersedekap itu bisa diletakkan di atas pusar, yaitu di dada, atau di bawah pusar, ya. Tapi umumnya masyarakat kita memang di dada, ya, di atas pusar. Maka ini yang biasa kita amalkan, ya. Kemudian beliau melanjutkan, rawal Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Rawahu Syafi'i fil wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci salat itu adalah tuhur. Tuhur itu adalah bersuci, ya, wudu. Ya. Wa tahrimuha at-takbiru. Ya. Yang mengharamkannya, nah, di sini beliau artikan pembukaannya adalah takbir. Kenapa disebut tahrim yang mengharamkan? Karena setelah takbir kita diharamkan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, yang tidak layak dilakukan di dalam sholat. Ya, jadi pembukanya adalah takbir, wa tahliluha at-taslim, dan tanda selesainya adalah salam. Ya, jadi sholat itu pembukanya adalah takbir, dan tanda selesainya dari sholat itu adalah salam. Ya. Makanya ulama yang mengatakan bahwa sujud sahwi, sujud tilawah itu adalah sholat, ya, sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajadah, ketika dia membacanya pas di luar sholat, maka ada mengatakan dia adalah sholat karena ada diawali takbir dan ditutup dengan salam. Ya, ini dalil juga dari sebagian ulama bahwa sujud tilawah itu adalah sholat. Ya. Wallahu a'lam. Ya, ini mungkin kita bahas di bagian yang lain, ya, tentang sujud tilawah ini. Namun di sini yang perlu digarisbawahi adalah kunci sholat adalah tuhur, yaitu bersuci. Makanya sepatutnya kita, ya, ketika hendak melakukan sholat, memperhatikan tata cara bersuci kita, ya, taharah kita, karena kesempurnaan sholat kita, bahkan sah tidaknya sholat kita, itu dipengaruhi oleh bersuci kita. Ya. Kalau kita berwudu atau mandi besar dengan cara yang salah, yang menyebabkan tidak sah bersucinya tersebut, maka sholatnya jadi tidak sah. Atau kalau misalnya sudah sah tapi kurang sempurna, maka pun dia mempengaruhi pula kesempurnaan sholat. Ya, maka hendaknya kita benar-benar mencontoh, ya, tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam taharah, ya, ketika untuk bersuci sebelum kita melakukan sholat. Karena fadilah-fadilah salat, ya,
keutamaan salat, bahwa dia menggugurkan dosa-dosa, ya, langkah kita menuju masjid satu langkahnya menaikkan derajat dan juga menghapus dosa. Ini diawali dengan man tawadda'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskannya. Dia berwudu lalu dia membaguskannya. Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan salat ini dipengaruhi pula oleh kesempurnaan bersuci. Ya. Maka kalau kita bisa berwudu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini menjadi sebab, ya, salat kita menjadi lebih sempurna. Dan insya Allah nanti ada waktu yang lain untuk kita membahas tata cara wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melanjutkan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam Al-Um dan Abu Dawud serta Ibnu Majah. Kemudian beliau melanjutkan, menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya seorang makmum segera mengucap takbir saat mendengar imam selesai mengucap takbir. Dalilnya adalah rawal Imam Ahmad bin Hanbal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fansitu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa qala Muslimun huwa sahih. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih." Dijadikannya seorang imam itu semata-mata untuk diikuti, ya. Fa idza kabbara fakabbiru, maka apabila imam itu bertakbir, bersegeralah mengikuti mengucapkan takbir. Wa idza qara'a fansitu, dan jika ia membaca Al-Qur'an, maka diamlah. Pada bagian ini, ya, faedah yang bisa kita ambil adalah seyogianya seseorang itu segera mengikuti imam ketika imam telah mengucapkan takbir, tidak terlambat dari gerakan imam, ya. Jadi mendahului tidak boleh, terlalu terlambat dari gerakan imam juga tidak baik, tidak betul, ya. Maka yang benar adalah segera mengikuti gerakan imam, ya. Ya, kadang-kala ya kita lihat imam telah selesai dari sujudnya, Allahu Akbar, untuk duduk, ya. Tapi si makmum ini terus memanjangkan sujudnya, ya. Sedangkan imam telah duduk dalam waktu yang lama, ini makmum tidak segera bangkit dari sujudnya, ya. Maka sebenarnya yang lebih tepat, yang lebih baik, ya, yang lebih sesuai dengan petunjuk dalam hadis ini adalah dia bersegera untuk mengikuti imam. Ya, dia makmum ini bersegera mengikuti imam dengan catatan dia sendiri telah membaca bacaan tasbih sujud, ya, membaca tasbih sujud secukupnya, kemudian segera mengikuti imam bangkit dari sujud. Baik. Dan di sini juga ada permasalahan tentang apa yang dilakukan makmum ketika imam telah membaca Al-Quran. Maka ini nanti ada bagiannya sendiri pada bab berikutnya dalam buku ini. Ya, intinya sampai hadis ini kita telah belajar bagaimana seyogianya seseorang itu mengawali sholatnya. Ya. Jadi hendaknya seseorang sebelum mengawali sholat ini, dia telah bersuci dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Barulah kemudian dia berdiri tegak, ya, menghadirkan kebesaran Allah di dalam hatinya, kemudian bertakbir untuk membuka salat. Allahu Akbar, ya. Kemudian dia bersedekap, ya, bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri, dan sedekapnya tersebut diletakkan di atas dada atau di bawah pusar. Baik, ini yang bisa saya bacakan pada malam ini. Dan ini ada pertanyaan. Silakan jika yang lain ada pertanyaan bisa menulis di radio chat di halaman streaming ini, ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau kita menjadi makmum namun bacaan imam kurang pas? Misalnya panjang pendek seperti kalimat takbir. Sedangkan di daerah tersebut tidak ada lagi imam yang mau. Di satu sisi kita ingin keutamaan sholat jamaah, di sisi lain bacaan yang keliru panjang pendeknya. Baik. Selama bacaannya tersebut tidak sampai, ya, membatalkan sholat, ya, maka tidak mengapa bermakmum dengan imam tersebut, ya. Jika memang tidak ada tempat yang lain yang imamnya lebih baik bacaannya, ya, sehingga dia bisa tetap meraih keutamaan sholat, ya, sambil terus nanti bisa mendekati takmir atau yang mengurus tempat tersebut, barangkali bisa bisa memilih imam yang lain misalnya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, ya, selama bacaan imamnya ini tidak sampai membatalkan salat, maka tidak mengapa, ya. Bagaimana kalau takbirnya enggak tepat? Nah, ini yang mestinya, ya, karena ini takbir ini mudah untuk diperbaiki, ya, karena hanya terpaut bacaan bak yang kepanjangan. Jadi yang membatalkan kan kalau baknya panjang, akbar gitu kan, panjang. Ya, maka ini kita ingatkan saja. Dan saya pernah ini bermakmum dengan orang yang takbirnya kepanjangan seperti itu. Walhasil saya mufarokoh, ya, niat berpisah dari imam tersebut, melanjutkan sholat sendiri, ya. Jadi kalau mendapati seperti itu, supaya sholat kita tetap sah, kita niat berpisah dari jamaah. Namun setelah sholat tersebut, saya dekati imam tersebut, kemudian saya sampaikan bahwa kalau baknya tadi kepanjangan dan maknanya itu bisa berubah, ya. Ya. Maka beliau berterima kasih, ya. Kemudian mudah-mudahan setelah pertemuan tersebut, ya, setelah perbincangan tersebut, selanjutnya imam tadi bisa mengubah bacaan takbirnya. Nah, adapun kalau Al-Fatihah, nanti mungkin kita bahas di bagian Al-Fatihah, ya. Nanti ada memang bacaan-bacaan yang membuat seseorang tidak sah salatnya bagi orang yang mampu membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau memang orang tersebut orang yang masih baru belajar, ya, yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan benar, maka salatnya tetap sah, ya, bagi dirinya. Tapi bagi makmum yang sudah pandai membaca Al-Fatihah, ini tidak sah dia bermakmum dengannya, ya. Maka ini lain lagi ceritanya. Ya, baik. Jadi perlu dilihat dulu bacaan Fatihahnya itu masih bisa dikategorikan sah atau tidak. Ya, nah. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Mana yang lebih utama untuk seorang wanita, sholat di rumah apa sholat di musola? Nah, ini kalau yang dimaksud adalah musola di dalam rumahnya, ya, tempat sholat di dalam rumahnya, maka yang lebih utama bagi seorang wanita memang di rumahnya, ya. Apalagi kalau bisa mengajak sholat jamaah dengan
keluarganya, sesama wanita, ya, sholat di musola rumahnya, musola di dalam rumah, ya. Tempat khusus di dalam rumahnya, dia sholat di situ bersama anaknya atau ibunya, ya ini. Baik.